Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Redmi 9A yang saya review ini saya beli dengan harga 1.205.000. Harga flash sale di Lazada. Untuk harga normalnya di kisaran harga 1.300.000. Untuk varian RAM 2GB dan eksternal 32GB. Di sisi kanannya ada tombol volume dan juga power. Sementara itu di bagian kirinya ada dudukan SIM yang mana sudah triple SIM, 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Sementara itu di bagian atasnya ada satu lubang headphone, lubang headset, dan di bagian bawah ada lubang mikrofon, lubang charger, micro USB, dan speaker. Di balik bagian belakangnya ada kamera, satu kamera ya, dan juga LED flash. Tersemat juga logo Redmi. Bodinya dibuat matte, polos gak apa-apa, dengan sedikit tekstur. Di genggaman lumayan pas lah, masih enak. Ketebalannya 9 mm, lumayan tebal tapi nyaman lah. Beratnya 196 gram, wajar lah untuk baterai yang gede. Di bagian depannya ada tampilan notch dengan bezel yang lumayan bisa dibilang tebal. Rentang layarnya 6,5 inch HD+, rasionya sudah 20:9 dengan perapatan 269 ppi. Sudah tertanam juga panel IPS, namun tidak ada anti gores, juga belum 2,5 dimensi di pinggirannya. Dipakai di luar ruangan tergolong bagus dan jelas. Karakteristik layarnya pas, gak terlalu biru juga gak terlalu kuning. Dengan layarnya yang gede, enak lah buat main game, apalagi nonton film. Speaker HP ini ada di bagian bawah. Suaranya lantang, keras, tapi juga nggak sember ya, pas disetel di volume maksimal. Masih enak didengar lah, masih asik. Untuk contoh suaranya bisa didengarkan. Berpindah ke bagian dalam, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G25 12 nanometer octa-core. RAM-nya 2GB, eksternal 32GB. MIUI 12, berbasis Android 10. Penyimpanan memori internal di HP ini yang dapat dipakai dari 32GB, tersisa 24GB yang dapat digunakan. Lumayan gede. Untuk tes Antutunya dapat skor segini nih. Dapat skor di angka 90 ribuan. Performa HP ini bisa dibilang pas-pasan ya menurut saya, tapi masih sesuai harganya. Buka-buka dan pindah aplikasi akan ada jeda, tapi masih bisa dimaklumi lah, masih nyaman juga.
Intinya cocoklah untuk penggunaan yang ringan dan santai. Buat main game, saya coba game Mobile Legends. Setting default di medium, berjalan dengan lancar dan nyaman. Pas rame-rame, kadang lag sih, tapi lebih banyak lancarnya daripada lagnya. Suhu di belakangnya juga agak terasa panas ya, bisa dibilang panas, tapi kembali ke harga lagi, bisa dimaklumi. Masih bisa lah diajak asik-asikan mah. Buat game RPG 3D saya coba downgrade ya. Gameplaynya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sampai gamenya selesai, nyaman lah. Lalu saya coba di game balapan yang ringan ya, Asphalt Nitro. Pas dimainin ya oke lah, lancar. Kadang-kadang lag juga sih pas tabrakannya gitu, pas rame-rame, tapi masih bisa dinikmati lah, masih oke lah buat asik-asikan lah. Redmi 9A ini juga sudah mendukung multi-touch sampai 10 titik sentuhan, lumayan banyak. Sayangnya untuk sensor-sensor gak terlalu lengkap ya, giroskop dan juga sensor magnet tidak ada. Sensor suhu dan tekanan juga tidak ada. Untuk sensor jarak berjalan dengan baik, hanya 1 cm ya. Sensor cahaya juga ya berjalan semestinya. Ada juga tema gelap pastinya. Mode baca juga sudah ada. Untuk fitur OTG-nya saya coba berjalan semestinya ya, berfungsi dengan baik. Fitur keamanannya di HP ini hanya ada fitur pengenalan wajah ya, tidak ada sidik jari. Performanya bisa dibilang baik lah. Kalau cahaya cukup, performanya lumayan cepat lah, masih nyaman digunakan. Tapi kalau cahayanya kurang terang, agak sedikit jeda ya, agak melambat. Kadang juga nggak berjalan. Balik ke bagian kamera ya, hanya ada satu kamera beresolusi 13 megapiksel, ditemani juga dengan LED flash. Untuk fitur-fitur kamera belakang di HP ini ada AI, HDR, ada efek-efek, filter, ada juga LED flash. Mode Pro juga sudah ada video, foto normal atau auto, mode bokeh atau potret, dan juga selang waktu dan video singkat. Balik ke bagian depan, ada kamera selfie beresolusi 5 megapiksel ya. Fitur-fiturnya ada HDR, ada flash layar, ada juga filter, ada video, foto, mode bokeh, potret, dan juga mode cantik. Untuk hasilnya sendiri, untuk kamera belakang dan juga kamera depan bisa dilihat sebagai berikut.
hasil dari kamera Redmi 9A beresolusi 1080p ya, maksimal. Untuk hasilnya silahkan dilihat sendiri. Dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan Redmi 9A. Cuacanya cerah. Makam loh. Untuk menjalankan segala aktivitas di HP ini, Redmi 9A ditenagai dengan baterai besar 5000 mAh ya. Dengan pemakaian sering seperti memutar musik, memutar video, browsing, kadang-kadang main game, Redmi 9A ini mampu bertahan seharian ya, dari pagi sampai malam. Itu pun tidak sampai 0%. Untuk pengisiannya dari 20%-an ya sampai 100, kira-kiranya sampai 2,5 jam ya, lebih dikit lah, lumayan cepat. Sampai di kesimpulan, bisa disimpulkan HP ini cocok buat kalian yang punya budget terbatas, yang pengen HP merek Xiaomi ya. Juga cocok buat yang pengen baterainya gede. Cocok juga buat pengguna yang santuy-santuy ya. Kalau penggunaan yang rusuh-rusuh mah mending pikir 2 kali lagi lah. Demikian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.